Halo, shalom guys. Berjumpa dengan saya, Pendeta Demar. Saya akan membawakan sermon bahan PA Permata kita di tanggal 1 Maret sampai 7 Maret 2020. Yang menjadi tema kita secara umum adalah tentang musyawarah sidi jemaat. Tema kita, metunggung dengan atur. Dalam 1 Korinti 14 ayat 26 sampai 40 ini, ada beberapa hal yang perlu kita cermati secara bersama-sama. Di dalam kitab Korinti ini, kita bisa melihat bagaimana Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korinti untuk menanggapi berbagai macam karunia-karunia yang Tuhan sediakan. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa setiap orang masing-masing diberikan karunia-karunia? Mengapa tidak hanya ada satu orang saja diberikan semua karunia? Dan setelah itu selesai. Tidak perlu lagi kita berbicara tentang karunia siapa. Biarlah dia menjadi sosok superhero, pahlawan dalam dirinya. Tapi kenapa harus setiap orang? Dalam satu buah organisasi seperti Permata, ada berbagai banyak macam karunia-karunia. Mungkin yang sudah terlihat, mungkin juga yang belum terlihat. Tapi mengapa harus ada banyak orang dengan banyak karunia berada di dalam satu tempat yang sama? Itu karena Yesus menginginkan setiap orang untuk bekerja sama, dan Tuhan tidak mau berjalan secara sendirian. Nah, teman-teman Permata, ada begitu banyak karunia yang ada di dalam diri setiap Permata untuk kita menyampaikan aspirasi, menyatukan pandangan bersama-sama di sebuah tempat untuk membuat pelayanan di tengah-tengah gereja kita itu menjadi lebih baik. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus angkat tangan? Bukan. Tapi kita harus bermusyawarah. Karena itu jati dirinya orang karo. Itu merunggu katanya. Nah, apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita di dalam bahan kita, bahan PA Permata kita, yang saya cermati di sini, yang pertama adalah yang harus kita tumbuhkan adalah masalah kepedulian. Ketika Anda tidak peduli dengan gereja kita, maka Anda tidak akan pernah mau tahu terhadap musyawarah ngawan. Kepedulian kita terhadap gereja nampak dalam partisipasi setiap Permata untuk mengikuti musyawarah ngawan. Oleh karena itu, alangkah baiknya dan alangkah bagusnya kalau seorang Permata harus mengikuti musyawarah ngawan, tanda kepedulian Anda terhadap gereja kita. Karena bagaimanapun generasi muda punya suara, pemikiran yang kritis maksud saya, untuk dipakaikan dalam melayani Tuhan. Nah, persoalannya teman-teman Permata, banyak Permata sekarang hanya ingin ikut-ikutan saja. Jadi saya mau bilang kepada teman-teman Permata yang dikasihi Tuhan, Anda punya karunia, dan karunia itu berada dan tinggal dalam diri Anda untuk Anda tumbuhkan menjadi sebuah citra yang baik di tengah-tengah gereja kita. Pakaikanlah itu untuk menyatakan apa yang penting dalam gereja kita. Terlebih, gereja kita saat ini butuh orang-orang muda. Dan memang saat ini adalah zaman milenial, di mana kitalah kaum muda yang berpartisipasi dan zaman kita pada saat ini. Nah, persoalannya bagaimana di zaman kita yang sekarang ini kita bisa memakaikan karunia kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, persoalannya di mana kita bisa menyampaikan aspirasi kita? Apakah kita harus berjalan sendiri? Dan Tuhan tidak inginkan Anda berjalan untuk sendirian. Tuhan inginkan Anda bersama dengan teman-teman Anda, orang yang di sekeliling Anda. Dan Tuhan dengan sengaja meletakkan orang-orang yang di sekeliling Anda, orang-orang yang ada di sekitar gereja Anda untuk bersama-sama membuat sebuah pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, dengan kepedulian Anda terhadap hal-hal yang ada di sekitar Anda, dan dapat saya katakan itu tentang kegelisahan ya. Mungkin ada beberapa hal yang Anda gelisah. Antisipasi kita ketika kita tidak hadir dalam musyawarah ngawan, tidak hadir dalam memberikan ide, sumbangsih di dalam musyawarah ngawan. Pertanyaannya, adakah orang yang hadir dalam musyawarah ngawan untuk mengarahkan yang berpihak kepada Permata? Coba kita pikirkan. Pasti tidak ada. Jadi yang terakhir teman-teman Permata yang dikasih Tuhan, mari kita mengikuti musyawarah ngawan.
Labansi metunggung dengan ratur. Metunggung adi jekam. Karena tanpa adanya kam di dalam musyawarah ngawan itu, mungkin Anda tidak tahu apa-apa. Dan bagaimana Anda tahu apa-apa kalau Anda tidak ada di tempat itu? Dan kita tahu bahwa generasi muda membutuhkan generasi tua. Di tempat itu Anda harus belajar tentang menjadi seorang pemimpin nantinya untuk mengarahkan gereja ke depan. Dan generasi yang lebih tua dari kita juga butuh kita untuk mengisi apa yang kita perlukan di dalam pelayanan kita. Nah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.